Rismond sebut ijazah Jokowi tak pernah diverifikasi UGM saat Pilwakot Solo 2005, kok bisa lolos? Profesor itu dan mantan dekan juga. Mantan dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Itu dinilai dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya. Iya betul, sama. IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud dan Pak Buya Safi'i yang mendengar. Dan kemudian itu, nah juga saya lihat di dalam apanya di apa yang komisi itu yang data transkrip nilai Prof. Transkrip nilai atau registrasi. Nah, transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu dia kan hanya apa IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral. Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DU. Kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan seret juga UGM pada urusan politik. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, kalau bahwa itu dipublikasi juga, saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih Prof? Ya? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? Ya, satu, ada kegoncangan di universitas kan, karena seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena apanya soal ijazahnya kan disebut Jokowi lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuruh saya karena pernyataan di live streaming itu akan mengadukan saya kepada Bareskrim. Bahwa saat itu Prof Effendi tahu direkam, tahu akan disebarluaskan. Punya ya Bang? Iya, punya. Ada 2 orang yang ada di dalam video, ada 5-7 orang di belakang kamera, bahwa Profesor Sofyan Effendi ini sudah berusia 80 tahun. Ketika mendengar ada ancaman akan dilaporkan ke Bareskrim, kita harus paham bahwa Profesor ini kan pemikir ya, penulis buku, pemikir. Jadi ya seorang profesor dalam 1 kali 24 jam untuk mengubah pembicaraannya kalau tidak ada sesuatu. Kita mewawancarai Ketua KPUD Surakarta, Bapak Justinus Arya, dan di live streaming di situ dikatakan bahwa dalam berkas pencalonan wali kota Joko Widodo tahun 2005 itu tidak didapati surat atau berita acara verifikasi atau pemeriksaan antara KPUD Surakarta dengan UGM. Artinya ijazah fotokopi berlegalisir yang diserahkan oleh Jokowi itu langsung ketok dalam sidang pleno dan sah. Ex-ketua KPUD Surakarta tahun 2005 itu kan tidak adanya verifikasi yang dilakukan KPUD Solo kepada UGM, salah satunya dibuktikan tidak adanya berita acara verifikasi. Apakah itu benar Pak? Di data laporan pilkada kami ya pada waktu 2005 itu kami
ada data itu sudah dianggap sah untuk berkas-berkas dari Pak Arya saat itu belum ketua tapi masih anggota ya? Belum. Sudah bekerja di sini atau belum 2005? Saya masih kuliah. Belum, masih kuliah. Di KPUD ya. Ini Benar mas. Nah, berarti yang diserahkan itu dalam bentuk fotokopi legalisir dari calon wali kota itu sudah dianggap benar gitu tanpa ada verifikasi ke institusinya. Kan sudah diverifikasi, berdasarkan verifikasi itu sudah dinyatakan sah dan itu ada berita acaranya. Bukan Pak, maksud saya verifikasi ke lembaga yang mengeluarkan itu. Maksud saya bukan verifikasi di KPUD Solo Surakarta ini, tapi verifikasi dari UGM itu ada nggak berita acaranya? Untuk berita acaranya klarifikasi di UGM itu tidak ada. Kita ada untuk berita acara bahwa itu menyatakan bahwa itu sah berkas-berkasnya. Bagaimana berkas itu, misalnya fotokopi ijazah legalisir yang diserahkan calon itu dikatakan sah kalau tidak diverifikasi ke UGM? Nah itu kami hanya lihat data pada waktu kan kami belum pelaku ya, bukan sebagai pelaku ya, kami berdasarkan data. Masih kuliah gitu ya? Belum di sini. Gini, mungkin kita minta dijelaskan prosedur verifikasinya seperti apa untuk bisa dinyatakan sah itu di sini seperti apa, yang sudah berlangsung ataupun yang berlaku di dalam ketentuan. Ya kalau di ketentuan itu sesuai PKPU itu ya nomor 4 2005 itu kan data berkas diserahkan kemudian dilakukan verifikasi oleh tim. Setelah dilakukan verifikasi dan itu kemudian dirapatkan pleno, secara pleno sudah dinyatakan sah, kemudian ada berita acara dan dituangkan dalam SK KPU. Maksud saya itu prosedur verifikasinya itu. Jadi kan bukan hanya kemudian dilihat, bukan. Artinya apakah ini perlu konfirmasi istilahnya misalnya gitu pada pihak tertentu terkait dengan ini ijazah ini. Karena kan akhir-akhir ini juga banyak ditemukan ternyata calon palsu, bupati atau wakil atau gubernur ternyata palsu di kemudian hari. Atau padahal ada aduan oleh masyarakat. Padahal kan ada anggaran verifikasi itu di KPUD untuk misalnya diserahkan fotokopi ijazah legalisir mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. Kenapa itu tidak dipakai untuk mendatangi institusi tersebut untuk memverifikasinya daripada hanya dipegang dokumen? Karena argumentasi publik kan begitu Pak. Itu kan sudah dari wali kota Solo, KPUD Solo sudah terverifikasi. Itu kan argumentasi dari pihak Pak Jokowi. Ternyata kita dapatkan di sini ya fakta bahwa KPUD Solo tidak memverifikasinya, khususnya ijazah fotokopi dari UGM ya tidak didatangi UGM oleh KPUD Solo dengan surat lah konfirmasi ya, atau surat atau menunjukkan BAP itu kan tidak dilakukan. Bagaimana mungkin dikatakan itu terverifikasi kalau itu tidak dicek ke UGM gitu Pak? Itu dari pernyataan Pak Agus, Pak siapa? Eko Sulistyo ya, Pak Eko Sulistyo ya monggo dikonfirmasi ke Pak Eko ya, karena kita di data kami laporan pilkada itu sudah dinyatakan sah seperti itu, dan ada berita acara pleno kemudian ada SK produk hukumnya. Ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali melempar pernyataan yang berpotensi makin bikin panas drama ijazah Jokowi. Ia mengklaim bahwa ijazah S1 Joko Widodo ternyata tidak pernah diverifikasi keasliannya ke Universitas Gadjah Mada UGM saat maju dalam pemilihan wali kota Pilwalkot Solo pada tahun 2005. Klaim ini, menurut Rismon, didapatkannya langsung setelah bertemu dengan Ketua KPUD Solo, Justinus Arya, pada Kamis, tanggal 17 Juli tahun 2025. Dalam pertemuan itu, Rismon menyebut Arya mengonfirmasi bahwa KPUD Solo saat itu meloloskan pencalonan Jokowi tanpa adanya berita acara verifikasi resmi dari UGM. Sidang pleno KPUD Surakarta 2005 memutuskan sah tanpa adanya berita acara verifikasi dengan UGM, kata Rismon melalui akun X @sianiparismon. Pengakuan ini sontak memicu pertanyaan besar, bagaimana bisa seorang kandidat lolos verifikasi tanpa pengecekan keaslian dokumen pendidikannya ke kampus terkait. Di tengah panasnya temuan baru ini, proses hukum di Jakarta terus berjalan. Penyidik Polda Metro Jaya dijadwalkan akan kembali memeriksa kader PSI, Dian Sandi Utama,
pada Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 besok. Diketahui, Dian Sandi adalah sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang pertama kali mengunggah foto ijazah Jokowi ke publik. Ini akan menjadi pemeriksaan pertama bagi Dian Sandi setelah kasus yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ini naik statusnya ke tahap penyidikan. "Iya benar saya dipanggil dan saya akan hadiri besok jam 10 pagi, kata Dian singkat kepada fajar.co.id, Minggu, tanggal 20 Juli tahun 2025 malam. Seperti diketahui, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi telah mengumumkan bahwa laporan Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan adanya unsur pidana. Ada satu LP terkait dugaan pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 310, 311 KUHP dan UU ITE. Laporan itu dibuat oleh saudara IRHJW, ujar Kombes Ade Ari kepada wartawan, Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025. Selain laporan dari Jokowi, ada 5 laporan lain terkait dugaan penghasutan yang juga telah ditarik ke Polda Metro Jaya dan sebagian besar telah naik ke tahap penyidikan. Sejumlah saksi, termasuk Dr. Tifauzia Tias Suma, Dr. TT, juga telah diperiksa dalam proses